dengan wawasan mengenai medis, ilmu FDAY itu bagi kami sangat luar biasa, irasional dan bisa dibilang bahasa kasarnya itu gila, Pak Haji. Gila. Iya, gilanya itu saya praktekkan ilmu pendek, salah satunya itu ilmu centong. Saat itu anak saya yang umur 6 tahun itu kan sakit perut, Pak Haji. Sakit perut, terus dia udah dioles minyak putih, udah dikasih obat penurun nyeri, tapi tetap dia masih kesakitan. Tapi begitu saya ambilkan centong kayu yang sudah lama dipakai, saya nggak pakai campuran bahan-bahan lain, saya gosok perut anak saya terus merasa enakan, Pak Haji. Dia nggak merasa sakit lagi. Bos, Ya. apa yang bikin bos yakin kok si bos mau pakai ilmu centong saya buat anaknya? Coba, apa yang bikin bos yakin? Kan semua orang kan kadang kok belum. Ya, saya modal yakin saja, Pak Haji. Modal nekat yakin saja. Saya istilahnya inspirasi dari channel YouTube Pak Haji. Dari sekian pasien-pasien Pak Haji, semuanya merasa puas dengan ilmu-ilmu yang Pak Haji berikan. Gitu. Terus, Ya, bos sehingga mau mempraktekin centong, keluhannya apa di anaknya? anak saya sakit perut Pak Haji. Makanya tiba-tiba dia kesakitan Pak Haji. Ya. Ya. Istilahnya jungkir balik karena dia namanya sakit perutnya gitu Pak Haji. Terus udah dioles minyak putih, udah dikasih semacam obat penghilang mah atau penghilang rasa sakit untuk anak-anak, tapi tetap saja selang 1 jam 2 jam dia masih kesakitan terus, masih jungkir-jungkir. Bos, di mana-mana kan kalau berobat, Ya. itu kan dia ada bahasanya tuh ada minyak kayu putih, Ya. ada rempah-rempah. Ya. Kamu apa yang kamu siapin, apa centong-centong doang? Enggak ada, cuma centong aja Pak. Centong aja. Centong kayu yang sudah burik itu. Iya. Namanya centong karhun. Ya centongnya dulu peninggalan dari kakek nenek sih. Iya, karhun. Iya. Yang udah tua. Iya. Saya centongin di perutnya. Sambil ngomong apa bos? Sambil nyentong ngomong apa? Saya cuma bilang sembuh. Kalau jalan bahasa Jawa Jogja itu mari kan anak saya kan cewek. Anak saya kan panggilannya Deno. Mari sembuh. Alhamdulillah Pak Haji. Enggak berselang lama. Enggak berselang lama. Enggak berselang lama. Bos, tepuk tangan dulu bos. Alhamdulillah. Iya. Jadi mari. Terus anaknya meneng aja. Iya. Orang-orang begini, Bapak Us keblum. Enggak. Temenan. Bener. Dia langsung merasa enakan, bahkan bisa tidur Pak Haji. Bisa centong bisa tidur. Iya. Karena mungkin rasa nyerinya atau rasa sakitnya udah hilang Pak Haji. Iya. Dan setelah bangun juga dia sudah nggak merasa kesakitan gitu. Padahal harusnya pada saat bapaknya nyentongnya, kalau dia pinter, Ya. ini awak mau di apaan Pak? Gitu ya. Kalau bapak dokter percaya, ini bapak kan tandur bawang. Iya. Tadi bawang. Iya. Bawang sama cabai Pak. Bawang sama cabai. Iya. Terus gimana setelah nyentongin, ada perubahan perasaan masnya tuh gimana tuh kalau saya boleh tahu? Ya, saya semakin mantap saja dengan ilmu kandang embek, biarpun dibilang orang mungkin wah sangat mengada-ada, irasional, bahkan bisa dibilang ih gila, ilmu gila itu. Sebenarnya ilmunya gila, yang praktekin gila, dan anaknya nggak gila. Gila, nyatanya sembuh gitu. Sembuh. Iya. Ya, itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, sekitar 3 minggu yang lalu, waktu itu kan saya jemput istri kerja di pabrik Pak Haji. Ya. Kebetulan cuaca udah deras gitu. Ya. Saya ingat betul, saya bawa HP, saya taruh di samping jaket. Ya. Tapi berhubung saya pakai mantel, istri juga pakai mantel. Terus
Terus perjalanan juga angin agak kenceng, Heeh. kan kelopak-kelopaknya mangkal itu kan kami nggak pedulikan gitu loh. Ternyata Iya. HP jatuh gitu loh. Mm-mm. Nyampe rumah baru saya raba-raba kantong jaket, kok nggak ada. Saya coba nanya istri, barangkali tadi saya titipin ke istri, baru lupa titipinnya gitu loh. Iya. Tapi ternyata saya nanya istri juga bilang, oh tadi aku pegang, nggak dititipin ke aku gitu loh. Nah, sadar kalau HP saya itu jatuh alias hilang, Iya. saya semalaman senyum-senyum lagi, senyum-senyum terus, dan isinya itu bahwa di dalam dada itu bergembira, perasaan gembira. Bener, saya tidak mengada-ada dan tidak bohong. Bahkan istri juga heran, kamu itu kehilangan HP kok malah kayak orang sinting gitu. Bos, yang bikin kamu melakukan bertolak belakang sama kenyataan kamu kok gimana mau orang HP hilang tuh emosi, nggak boleh tersinggung dikit, nggak boleh ada dengeran kata-kata yang bikin kita panas. Kok kamu malah senyum-senyum? Dasarnya apa nih kalau teman-teman pada pengen? Ya dasarnya saya ngikuti channel YouTube Pak Haji, bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu yang istilahnya tidak mengenakan di kita, peristiwa apa saja yang tidak mengenakan kita, entah itu kehilangan uang, kehilangan HP, atau bahkan kita juga kecelakaan di jalan, itu sebisa mungkin kita harus terima dengan legowo, ikhlas, dan harus suasana hati tetap ceria, senang gitu Pak. Karena yakin saja kejadian yang mungkin bagi sebagian banyak orang itu tidak mengenakan, itu kalau kita bisa terima dengan legowo, itu hikmahnya yang saya petik dari Pak Haji itu pasti ini sudah kehendak Allah, dan Allah pasti mau kasih HP yang lebih bagus ya Pak Haji. Yakin itu ya? Yakin. Semalaman saya senyum-senyum karena wah kapan HP baru datang itu Pak Haji. Bahkan karena saat itu kan ini kan musim hujan Pak Haji. Kalau untuk tanam bawang sama cabai itu kan lahannya dipakai mertua dulu untuk tanam beras. Jadi untuk musim hujan kan saya istilahnya nganggur Pak Haji. Iya. Jadi betul-betul saya tidak pegang uang gitu loh. Yang pegang cuma ngandalin penghasilan dari istri sebagai karyawan pabrik gitu loh. Jadi saya hari-hari saya bisa dibilang kalau dalam sinetron itu dunia terbalik Pak Haji. Dunia terbalik. Dunia terbalik. Saya sebagai aceng Pak Haji. Jadi istri kerja di pabrik, saya di rumah cuci-cuci baju sama mandiin anak, yang ngurusin kebutuhan anak. Bahkan kalau istri mau berangkat kerja, saya yang nyiapin lauknya, kan kalau nasi kan sudah bikin dari magicom dari sore kan. Terus kalau pagi saya nyiapin lauk-lauknya sama bekalnya buat dia kerja. Terus kalau dia pulang, saya juga nyiapin. Kalau dia pulang masuk rumah pasti saya langsung bikinin minum teh hangat, kan dia sukanya teh panas gitu. Terus juga kan termos buat simpan air panas kan kalau habis masak kan ditampungnya kan di dapur kan, ditaruhnya di dapur. Tapi begitu istri pulang, saya nggak usah tunggu perintah istri, termos langsung saya bawakan ke kamar. Kan dia kalau namanya orang kerja seharian kan sampai pagi dia sukanya minum panas, sudah saya siapin lah semuanya begitu. Dan kalau istri tidur itu istri dan anak itu dua-duanya minta pijet Pak. Dua-duanya minta pijet. Dan saya pijeti dengan senang hati sampai mereka tidur itu. Boleh gak tuh saya tahu sambil mijet cangkemnya jenengan komat kami ke opo nih? Ya cangkem saya komat kamitnya Betul kan? betul. Tangan dong. Alhamdulillah. Kalau orang memang nggak tahu kan dia di Bantul, saya di Bogor. Kalau tahu dia komat kamit ya. Iya. Tapi gue teropong lo komat kamit. Apa nih komat kamit teh? Ya, saya komat kamitnya hajat-hajat terkabul, Nah, keinginan terkabul, hajat-hajat terkabul gitu. Setuju. Ini tadi bos istri saya, Pak, hari ini kita kan beli bedak kan Pak? Iya. Beli parfum kan Pak? Iya. Dalam hati saya kan hari ini kita janjian nih mau konsultasi kan? Ya. Saya bilang udah jam 2.
kita mau kemana? Kita mau ke Plaza Indonesia Pak, kalau enggak mau ke Pondok Indah Mall. Waduh, ya udah iya. Saya udah iya itu. Ini HP dangling. Ya. Bos, iya bos. Pagi, saya kan mau ke kandang. Pagi udah sampai kandang. Iya nanti saya jam 3 udah sampai kandang. Nanti saya pagi malam ke Jakarta ada janjian sama Pak Jenderal. Terus kata istri saya, Pak, udah nggak usah Pak. Apa ngurusin tamu aja dulu. Tuh, alhamdulillah. Padahal duit udah saya siapin bos. 170 juta sama 50 juta. 60 juta. Nih, saya bel. 170 juta sama 60 juta buat istri saya tercinta. Nih, orang BCA-nya nih saya bel. Bener gak nih orang BCA-nya? Saya narik berapa? Saya narik 170 juta cash. Tama 60 juta. Kalau buat bini ngapain juga, kita pedit aja. Tapi bakal masuk nih bos, tinggal nunggu waktu aja. Hampir 2M. Terus kan sampai 10 kali lipatnya. Ini saya beli. Makanya kalau bos mijetin istri sambil, kan cuma bedanya saya duitnya banyak, bos duitnya nggak banyak. Nah, saya uang sedekahnya ke istri, kamu tenaga aja sambil mijit, aja terkabul, begitu. Saya setuju. Tapi kalau bos badannya pada pegel, ngapain saya mijitin? Kamu yang kerja, kamu yang capek, kenapa jadi? Ntar lu nggak bisa. Karena sebenarnya sih badan saya juga pegel loh paginya, siangnya saya juga cabut padi. Sudah waktu panen kan, kami cabut padi, ya. Terus rontokin padi seharian, bahkan juga gotong-gotong padi dari tengah sawah sampai pulang. Nah, jadi namanya nih, bos, gua lupa. Tadi gua narik berapa ya bos tunai bos? 170 juta. Terus yang lo kasih ke gue yang cash duit baru berapa bos? Nah, alhamdulillah. Ya udah pas. Tadi temen gue nanya, lo baru duit berapa Ji? Gue juga lupa tuh, gue telepon dulu bosnya BCA. Oh jadi gue narik 170. Bos kasih saya lagi cash duit baru. Jadi total 200. Hari ini masuk 2M bos, lebih bos. Cash tunai bos. Kan tadi gue udah bilang, gue pengen bawa bini gue ke Pondok Indah, kalau nggak ke Plaza. Beli apa tadi bos? Beli bedak, sama parfum, ya kan? Jadi, gue cuma nyenengin ke dia 230 juta. 220 atau 230? Duit masuk hampir 2M bos, cash tunai bos. Alhamdulillah. Makasih bos, makasih ya. Yeah. Ntar malam lo nonton di YouTube, suara lo ada di YouTube tahu. Di YouTube lo nonton di YouTube, ada suara lo di YouTube. Ini kan live di YouTube nih bos, gue online sama lo live di YouTube. Ini Pak Haji. Alhamdulillah. Live-nya. Duduk. Ya. Ayo, silakan. Dengar lo. Ini ngelak bini gue 230 juta, cash masuk 2 miliar 300 juta. Nah jadi lu kalau mau, kan lu nggak punya duit, ya kan nggak punya duit. Udah lu nggak usah pakai duit, nyenengin bini lu, mijitin aja, bikinin teh pakai termos. Udah itu aja. Kalau gue nggak bisa, bini gue minta pijit, sorry, gue nggak pijit, nggak punya duit. Bini lu pakai duit aja. Apa lu mau? Gue mau parfumnya Chanel, ya beli Chanel. Lo mau apa parfumnya? Jadi gue setuju kayak lo. Entah kalau udah sugih, udah stop mah, udah banyak. Iya dong. Oke? Ya. Jadi gue setuju. Terus apa lagi boy? Itu Yang tadi kasih money apa lagi? yang selanjutnya. Tapi bener kan, denger yang orang BCA kan? Bener. Jadi gua hari ini ngambil cash tunai buat bini gue 170 juta. Terus gue dikasih uang baru dari BCA 60 juta. Totalnya 230.
kasihin bini gua, kita jalan-jalan seneng-seneng beli kosmetik. Gua nggak tahu kosmetik mahal apa namanya. Gua beli parfum paling mahal, gua nggak tahu apa tuh. Benerin 230, hari ini cash tunai masuk 2,3 M. Tandung. Alhamdulillah. Lu setuju lu? Gua nggak setuju lu. Kok nggak setuju? Kan lo belum melakukan. Jadi jangan minta. Dia belum melakukan. Saya pengen duitnya banyak. Nggak bisa. Itu otomatis. Duitnya banyak itu otomatis. Itu lah. Apa lagi deh? Nah, tadi soal HP. Soal HP kan. Pakai lo kan hilang. Iya. Harusnya kan marah-marah. Marah-marah. Lo kan apa jadi ketawa-tawa? Hasilnya apa coba? Biar pada dengar. Semalaman cuma senyum. Nah, Harapinnya ke Allah itu loh. Kapan HP saya ini datang ya Allah. Hmm. Dan saya senyum saya sambut kedatangan HP baru saya nah. yang insya Allah lebih bagus. Itu saya sambut kedatangannya. Ya nggak tahu kita kedatangannya kapan itu Pak. Nah. Saya hari-hari mulai malam itu saya senyum. Siangnya saya tanpa minta, tanpa nelpon temen, saya cuma disuruh mampir ke rumah temen. Kebetulan dia punya HP yang saat itu ya nggak baru sih, cuma second. Langsung dipegangin, nggak usah kasih ganti, nggak usah kasih bayar gitu Pak Haji. Nggak mau dikasih, saya tinggalin 100.000 aja dia nggak mau. Padahal HP-nya juga sudah Android gitu. Nah. Itu cuma selang semalam, paginya saya sudah terima ganti. Tapi kan kalau maunya saya itu kan yang lebih bagus, yang dipinjemin teman saya itu kan speknya kan lebih rendah gitu loh. Tapi saya tetap senyum, mau sudah dikasih orang, saya senyum gitu Pak Haji. Tapi kan istri saya bilang gini, itu kebetulan lagi banyak, jadi kalau pengen HP baru, ya nunggu besok kalau bawang merah sudah panen lagi gitu loh. Nah paling nggak kan harus nunggu sekitar 2 bulanan lagi Pak Haji. Iya. Ternyata tetap hari-hari saya kalau ingat HP hilang itu bawaannya senyum. Saya bawaannya dalam hati bener, saya senang itu lagi. Soalnya saya bakal menyambut kedatangan HP baru yang speknya lebih bagus daripada yang hilang. Selang seminggu dari jatuhnya HP saya itu kami ngobrol-ngobrol di teras depan rumah. Itu ada tetangga bertamu datang ke rumah kami. Permisi, intinya dia mau meminang salah satu pohon di kebun kami Pak Haji. Kalau kami nggak nawarin Pak Haji. Dan bagi saya satu batang pohon itu kalau di harga pasaran mungkin nilainya sekitar nggak sampai 20 juta. Pohonnya pohon sonokeling Pak Haji. Itu baru viral. Iya. Nah itu satu pohon di tempat kami itu langsung ditawar 30 juta, kami minta naik langsung dibayar 35 juta. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Saya langsung begini pada saat HP hilang lu baru senyum aja. Iya. Alhamdulillah, Iya. alhamdulillah datang HP baru. Iya. Alhamdulillah HP baru. Iya. Kebanyakan orang-orang mah kelakuannya pada bangsat-bangsat. Bangsat-bangsat. Pada saat HP hilang. Baru dengar suara berisik aja. Kalau bisa tuh yang pada ngebor dibunuh tuh. Bener ada suara ngebor lagi. Nah. Dibunuh tuh. Gue enggak ngapain juga. Kalau orang ini lagi live YouTube. Saya yang kesal Haji. Lo yang kesel ya. Gue enggak kesel. Suaranya kecil. Gue enggak kesel. Kenapa? Karena udah masuk ke rekening gue 2 miliar 300 juta. Ngapain gue kesel? Biar kata YouTube-nya nih bereot-bereot nggak ngaruh. Kan udah masuk duit. Jadi bukannya kesel malah bersyukur dah. Tuh lanjut gimana coba sonokeling ditawar jadi 35 juta. Ya, harga umum sekitar nggak sampai 20-an juta. Pasaran. Harga umum ya, harga pasaran itu belum begitu besar itu loh. Ternyata kami nggak ngundang, nggak tawar-tawarin, kami istilahnya nggak cari penjual, nggak cari pembeli, datang sendiri dia, langsung dia buka harga, kalau pohonmu tak beli 30 juta boleh nggak?
kami kan sebenarnya sudah nih. Tapi kan namanya ditawar, Boleh kami nambah kan dong. boleh nambah dong. Langsung dia berani kasih tambah 5 juta, itu kan luar biasa lagi. Langsung 35 juta dan cash. Cash. Sekali dong, tepuk tangan. Alhamdulillah. Bener, yang saya sampaikan bener. Jadi gue nggak setuju kalau kita lagi terpuruk. Ya. Gue nggak setuju kalau kita lagi susah. Ya. Saya nggak setuju kalau kita lagi ditagih utang. Saya nggak setuju kalau kita pengen jual aset belum laku-laku. Isinya cuma nanya aja di grup. Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, kok rumah saya lama belum laku-laku? Nggak setuju gue. Setujunya adalah senyum, Bawaannya senang. senang, gembira. Ibaratnya apa? Kalau bunga tuh lagi ngembang, jadi nanti ada namanya kumbang. Nanti dikawinin keluar yang namanya bakal buah, putik telur atau apa namanya, nanti jadi buah. Setuju? Ya. Oh, luar biasa. Dia 35 juta deal. Iya, sudah deal. Tapi kan pohon itu pohon milik mertua, jadi Iya. yang terima duit tetap mertua. Nggak apa-apa, Ya, nggak tapi apa-apa. saya juga dikasih 2 juta. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Dengan syukurnya kan nanti merembet, bos. Ya. Karena bos masih ilmunya berkembang, Ya. jadi dapatnya 2 juta. Kalau saya kan ngajarin banyak orang, Ya. terkabul. Wajar saya keluar 230 juta nyenengin bini. Tadi ini barusan. Duit masuk 2,3 miliar, wajar. Apalagi ini kan bulan Sabar. Bulan penuh berkah, rugi kita nggak jor-joran sedekah. Emang mau bini sedekah Ji? Ya nggak sedekah sih kewajiban, tapi kan nyenengin bini nggak gerecokin gua di sini. Coba kalau tadi nggak gua kasih duit 230, kayaknya dia gerecokin mulu di sini. Udah belum? Gua mau pulang, udah belum? Bagus lu nggak gua usir. Tapi gimana anak gua udah dapet bunting dari 2 anak dari 3, dokter-dokter sama SMP. Ya. Terus apalagi yang mau dibeli ke gua, Bos? Yang selanjutnya saya mau beli, saya mau curhat ya Pak. Boleh. Curhat. Boleh. Saya mau bicara belah-belahan luar dalam Pak. Ya. Saya kan dulu menikah, riwayat menikah itu kan saya nikahin janda peles Pak. Janda basah. Kamu nikah sama janda basah. Janda basah. Tapi udah beranak 1 dan. Wah. Kalau belum punya anak kan namanya janda kembar. Dia sudah punya anak. Berapa? Anaknya kecil, baru 1 sih. Saat itu anak baru berumur 2 tahun gitu. Jadi ya masih istilah kata masih ada gambarnya lah. Ya, masih cantik gitu dong. Oke. Tapi kan riwayatnya istri saya itu menikah, itu kan istri saya punya anak, itu kan dulu dari pernikahan dengan seorang tokoh Jogja. Jadi dia sebagai istri muda dari salah satu tokoh di Jogja, salah satu pengasuh pesantren di Jogja. Kan dulu istri saya kan nyantri di tempat beliau, ternyata dimauin sama sang pengasuh pesantren dan istri saya hamil. Saat itu terus jadi nikah, terus punya anak keluar laki-laki, namanya Ali sekarang. Nah, anak saya yang dari bawaan dari istri namanya Ali. Kamu nikah udah berapa lama? Menikah kita udah nambahin 1 anak lagi sementara ini. Sementara anak saya yang anak darah daging saya sendiri sudah umur 7 tahun. Jadi saya menikah sekitar 8 tahunan yang lalu. Oke. Nah, ini kan anak saya yang besar. Ini kan sudah kelas 6 SD, Pak. Nah, rencananya itu kan ini kan sudah akhir tahun ajaran. Rencananya kan sudah saya pondokkan ke pesantren. Tapi bukan pesantren bapaknya dulu itu, pesantren lain yang bener gitu. Nah, tapi ketika saya mau niat mau masukin pesantren si anak, itu seolah-olah mertua kayaknya nggak rela itu. Bukannya nggak rela sih, dia masih
selalu mengingat ini kan kalau mau masuk pesantren harus izin bapaknya, kan bapaknya orang mampu, dia tokoh di Jogja Pak Haji. Saya nggak mau sebutin ini siapa dia, salah satu tokoh di Jogja. Tapi sebenarnya kan bapaknya kan dari kecil sampai sekarang anak umur 13 tahun kan nggak tanggung jawab. Bahkan setahun sekali aja dia nggak dijenguk, paling cuma dikirim baju lebaran sama roti kongguan aja gitu. Itu yang Pertanyaannya apa ke saya? oke, yang pertama, mertua itu pandangannya ke saya itu bawaannya sebel lagi. Ya iya, karena Karena kamu belangsak betul, ekonominya. betul. Sekarang bikin kamu kaya raya dulu, biar dia nanti silo lihat kamu. Kalau bisa dia beliin Alfa tuh mertua, biar dia nggak bisa nyupir. Yalah, ya Alfa, kita benar level Toyota. Itu yang pertama Haji. Jadi mertua itu bawaannya sebel karena Bos, sebenarnya bukan mertua lo doang. ya, Mertuanya mertuanya dia juga begitu, Bos. ya, Semua mertua kalau punya mantunya standar, emang begitu. Lo mau suruh gua apa? Santet apa bikin lo kaya? nggak gitu Pak Haji. Dengan lo kaya aja. Ya. Daripada nyantet dia, kita ada biaya kubur. Pertanyaan lo apa ke gue? Pertanyaan saya kan usaha bawang merah, tanam pertanian bawang merah sama cabai. Sekitar 1 tahun yang lalu, ya 1,5 tahun yang lalu, saya kan mandang usaha bawang merah sama cabai ini kan cukup prospek, sangat menjanjikan itu lagi. Saya berani jor-joran, tapi berhubung saya cuma modal kecil, saya coba lobby mertua, saya coba bilang sama orang tua saya sendiri juga, dan saya bahkan juga lobby pihak ketiga itu Pak Haji. Mertua kasih modal sekian puluh juta, orang tua juga kasih modal pinjam nih, bukan kasih suka-suka, itu cuma ini kan lu kamu pinjam loh istilahnya. Jadi orang tua juga pinjemin saya sekian puluh juta, dan pihak ketiga juga pinjemin saya lumayan Pak Haji. Tapi kan semuanya modalnya modal kepercayaan, tidak ada istilahnya mereka pegang jaminan apapun, cuma percaya karena ya mereka kan tahu posisi saya orang situ juga, dan insya Allah saya kan riwayatnya baik-baik saja, tidak neko-neko Pak Haji. Jadi mereka percaya. Pertanyaannya, kalau di total pinjaman dari baik mertua, baik dari orang tua dan pihak ketiga itu kan sekitar 300-an juta lagi. Lah ini kan untuk hari-hari ini saya kan benar-benar istilahnya ya tidak ada sumber pendapatan Pak Haji. Cuma rencananya memang bukan rencana, kami sudah melangkah ini. Kami kemarin sudah beli benih bawang merah lagi, sudah bikin lahan bawang merah lagi, sudah siap tanam Pak Haji. Harapannya besok kami menemui pas waktu panen bawang merah bisa harganya laku keras itu Pak Haji, laku tinggi. Jadi kami istilahnya nggak bisa menutup lah pinjaman-pinjaman itu. Tapi andai kata ini ketiga pihak ini mengejar pada detik ini 300 juta, saya kan bener-bener nggak ada yang mau saya buat nutup Pak Haji. Nah ini arahan Pak Haji bagaimana Pak Haji? Bos, kuncinya nomor 1 tuh lo dijatuhnya ngeluh. Ya. Kok ngeluh? Kalau nih si 3 bangsat ini Ya. ngejar lu, Ya. gue nggak ada buat ngembaliin, itu jatuhnya lu. Harusnya lo jangan. Lo pakai ilmu kandang embe. Bisa gak itu tanah sama bawang, Ya. lo kencingin airnya ditampung ke dalam itu tempat yang buat nyiram pohon. Ya. Nanti lo campur air, itu kencingnya, lo siramin tuh pohonnya sambil lo ngomong, panennya 100 kali lipat. Masalah nanti hasilnya 1 kali lipat, 2 kali lipat, 10 kali lipat, itu nomor 9. Yang penting hasilnya 100 kali lipat. Dan tanah ini jadi milik saya. Amin.
Dan modal-modalnya ini semuanya nggak ada yang nagih lagi. Muter aja lo keliling itu sawah tanaman lo. Pakai air kencing lu yang udah dicampur sama air. Jadi lu nampung air seember, segentong, diramin tuh. Jadi kencing lu misalkan segini, ini kan ekstrak, kencing ekstrak orang gemblung, cemplungin tuh. Nah lu tuangin, siram lagi. Kalau orang nanya, kamu nyiramin apa? Ya nyiramin bawang. Kan lu banyak air, sedikit buat syarat aja. Ntar tuh tanah jadi milik lu. Yang punya duit nggak bakal nagih, bahkan panennya 100 kali lipat. Tuh. Amin. Amin. Ada lagi? Udah. Saya buat apa? Berlaku buat rumah juga nggak? Semua. Ini segini banyak ada yang mau testimoni nggak? Apa mau nanya semua? Nanya. Oh nanya? Oh iya deh. Bos lagi geser ke sana bos. Berdua. Ini geser ke sini. Sini. Makasih Pak Cik. Iya. Praktekin ya. Ya Pak Cik. Yuk sini geser. Geser sini. Geser. Panggil Kang Dur suruh itu ngawasin YouTube nih. Banyak apa pertanyaannya? Ini anak saya pagi. Iya pertanyaannya apa ya? Saya usaha pagi semenjak pandemi tahun ini kan saya jadi nggak kerja. Karena kan ini jadi saya kerja Ya, saya lagi ngikutin sampai karena dulu. online sayuran pagi. Nah jualan sayuran online ini yang nganter-nganter ini anak saya. Tengah malam itu kan saya mau nggak mau kan saya harus belanja terus pagi. Apa? Tengah malam itu saya belanja terus sayuran. Nah udah 5 kali itu saya sering jatuh aja karena mungkin kelelahan kecapean ya Pak Haji karena jualan dari itu. Nah di sisi lain saya pengen jualan apa yang lebih nggak terlalu bikin saya capek dengan usia saya seperti ini. Apa aja jualan apa aja, kamu bisa jual apa aja. Jualan apa aja, kalau di sini nggak ada. Pak Haji saya jualan apa? Nggak ada. Kalau saya bilang jual gemblong, wah langsung ditabokin sama Allah. Udah bener lu jadi Tuhan lu. Jual apa aja mau dijual. Kasarnya nih kalau mbaknya mau iseng nih, bulu ketek, tak, ada yang order nggak? Ada. Apa aja. Terus apa lagi? Iya maksud saya pengen ganti biar nggak terlalu capek tengah malam. Saya perempuan, saya kan sendiri Pak Haji posisinya, suami kan udah cerai. Jadi saya bekerja. Apa mbaknya mau apa? Kalau dari saya nggak akan keluar ucapannya. Iya, intinya ini juga ada penawaran saya mau diajak di asuransi ya, asuransi. Nah, menurut Pak Haji, apa lebih saya bagus nggak ikut gabung di orang Cina ini, cuma di asuransi juga? Nggak bisa. Lo kalau udah asuransi lo udah nggak bisa. Di sini nggak ada asuransi. Di luar asuransi. Di luar asuransi. Kenapa asuransi nggak bisa Ji? Wah, ntar kalau gue bahas rame gitu, udah nggak usah. Oh nggak bisa di luar asuransi. Kalau udah asuransi di jalan, ya udah biarin jalan. Pokoknya apa? Jadi asuransi nggak usah ya Pak dia, nggak usah diterima aja gitu. Iya nggak usah, cari yang lain, capek. Takutnya capek. Ada lagi? Iya. Iya apa? Pertanyaan apa? Jualan online Gini saya. aja deh mendingan, lo geser dulu biar cepet deh, ayo geser. Karena gue mau ke Jakarta, lu terlalu lama nanya. Geser dulu nggak apa-apa, lu sebelah situ. Tanya apa? Sini mau nanya tentang aku sakit sama dagangan. Sakit apa? Sakit jantung. Sakit jantung. Takutnya kata dokter sih takutnya awal mulanya SMP pertama kalinya terus cuma setahun sekali setahun 2 kali cuman abis nikah malah sering Ya iyalah, lo sering dijujur sama laki lu, kan deg-degan. apalagi habis ngelahirin Haji Ya iya kan pada saat lo ngelahirin kan ngeden lo deg-degan. Iya tapi kan lo deg-degan, lo tuh nggak boleh deg-degan. Kalau deg-degan ya udah begitu. Lo tuh nggak boleh, lo tuh kalau orang sakit kayak lo tuh harus jadi orang kaya raya. Jadi kalau lo hidupnya di gang, rumahnya di perumahan, Benar sih. bener yang mana? bener di Bener gang lagi bener di di gang. perumahan Hah? di gang Iya di perumahan di gang emang bener. Bener, tolak. Gue nggak kenal lo. Nah ini siapa? Lo bisa tahu RDA gimana ceritanya? dari YouTube Oh dari YouTube. Jadi rumahnya di gang. Di gang. ya di perumahan Anak rumahnya tadi. di gang Anak saya Rumahnya di gang. di gang di perumahan. Di perumahan. Pas. Harusnya kalau orang waris nggak ada ya. Namanya perumahan ya. Nggak di gang. Nggak ada gang. Iya bener bener lagi. Emang di gang perumahannya tadi. Di gang. Di gang. Bisa kelop itu ya.
Kan udah gua kekeran kelaminnya. Meleset-meleset mulu kekeran deh. Cuman kemauannya dia sering ini Pak Haji. Hah? Kemauan kemauan dia itu Kata dokternya semenjak lahiran itu kan dia sering pagi. Pas hamil anak kedua itu nggak pernah sakit sama sekali. Abis lahiran, lu sakit di rumah ya? Itu kata dokter terus. Ini sekarang lagi bunting apa enggak? Iya. Lagi bunting. Kok tahu gue? Terakhir kapan berhubungan suami istri sama laki lu? Terakhir 2 hari yang lalu. Lagi bunting, dimasukin bisa masuk. Pengen keluar. Bunting berapa bulan? Mau jalan 7. Tuh, mau jalan 7 mesti ditengokin, Bos. Perlu, Pak. Oh, perlu. Coba keker dulu. Terus pertanyaannya apa? Kata dokter nggak bisa sembuh pagi. Bisa. Itu penyakit ecek-ecek, penyakit ringan banget. Rumah lu di mana? Di Parung. Di Parung. Nah, lu sempetin seminggu 3 kali paksain. Kalau lu pengen cepet tiap hari paksain. Dicentongin sama anak yatim. Sembuh. Kalau lu punya uang, ada rezeki Pak. Apa makanan favoritnya dia? Apa favorit lu? Makanan. Iya, yang lu kalau makan tuh lahap suka waktu masih gadis, masih muda. Apa makanan favorit? Mie goreng dulu. Hah? Goreng pagi. Mie goreng merek apa? Indomie itu. Nah, berapa makan sekali makan sehari? Sebiji apa 2 biji? 1. Nah, berapa tuh Indomie 1 biji kira-kira pakai telur apa enggak? Indomie doang. Nah, berapa tuh rupiahnya kira-kira? 3.000 kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Sedekahin dah biar lu hidup. 500 kali 12 kali. Cicil biar hidup. Nah, tiap hari boleh. Seminggu 3 kali boleh. Nanti pakai yatim kurung atau yatim umroh atau yatim tahajud di masjid dicentongin. Sembuh pakai centong yang udah tua, centong karubun 9 centong. Jadi di mana pagi? Gak usah nyari, ntar gua kasih. Oh, Ada gak orang pengobatan dikasih? Gak ada kali ya, gimana orang mesti bayar mahar. Gak usah, ntar gua cariin centongnya 9 kali gua kasih. Lo centongin. Sembuh terus sampai lo badannya enak. Kalau Amir dulu 200 hari. Amir adiknya ketua MPR RI Pak Bambang Susatyo, sakit kayak lu sama. 200 hari dicentongin sini tiap hari. Dicentongin di rumahnya tiap hari. Tapi kalau di rumah biayanya mahal. Kok mahal? Kan buat datang ke sana pakai transport tuh, mobil L. Lu mesti bayar. Nggak ada yang gratis. Nah, nanti habis sana anaknya tuh nyentongin, lu mesti ngasih duit. Kok dikasih duit? Kasian kan nyentongin. Kalau di sini lu nggak usah. Itu kan yatim saya free. waktunya kapan tuh pagi? Bebas kapan kamu memulai. Mau besok, mau lusa. Seminggu 3 kali pagi. Seminggu 3 kali minimal Waktunya habis dicentongin. Dari abis duhur sampai jam 5 anak-anak pulang. Nah, kamu apa kegiatan sehari-harinya? di rumah sama jualan. Ya udah lo sempetin kesini dari jam 12 siang sampai jam 5. Terserah bebas waktunya. Nanti dicentongin Pak Ustadz. Suruh Pak Haji saya suruh dicentongin. Centongin ke anak yatim. Sembuh. Ini tadi anaknya yang tadi testimoni itu kan sakit tuh dicentongin. Masa kata dokter nggak bisa bu, nggak ada obatnya, nggak bisa. Kan lo berobatnya ke dokter. Sekarang lo berobatnya ke gue kan. Gak ke dokter kan. Berobatnya ke Allah kan. Ya pasti sembuh lah. Kalau dokter mah memang nggak ada obatnya ya. Mati ya lu. Tapi mati repot juga. Belum dia kubur ya. Belum tahlilan. Katanya Pak Haji. Ya makanya udah sedekah aja. Sedekah mencentongin. Ada lagi? Jualan Pak Haji. Otomatis tak kalau dicentongin kan dagangannya untung sehari 1 juta, untung 1 juta sampai ngomong dulu. Pak Haji kalau misalkan dia kan nanti centongin tuh yang sakit, kalau yang kesana jualan Pak Haji sebelum. Kan sambil dicentongin lo ngucap dagangan laku dagang untung bersih 1 juta. Lo yang ngomong kan sambil dicentongin. Lagi? Udah ada di grup belum? Udah. Oh iya, ada lagi? Itu sama semua dagangan. Semua. Ada lagi? Mulai di rumah yang bisa dilakukan di rumah biar dagangannya
Kan ada di YouTube remes alat kelamin, demek-demek di sayurannya, di wafernya gitu. Kalau gue ngajarin lagi di sini nggak mungkin. Nanti saya juga minta centong dong Pak Haji sekarang. Nggak bisa, kan lo nggak sakit. Kalau itu yang buat Ini orang khusus sekarang. yang jantung aja. Centongnya juga terbatas kan, cuma 1.000. Centongnya cuma 1.000. Kalau gue bagi-bagi, ntar yang parah-parah datang nggak ada. Gitu. Jadi nggak dibagi-bagi centongnya, bukan nggak dibagi. Centongnya cuma 1.000. Kalau centongnya 10.000, gue kasih semua mah oleh-oleh. Ya, Pak Haji, Contohnya pernah cuma waktu 1.000. Haji Hah? yang masalah kan aku kan juga jualan kosmetik. Pernah dulu udah WA Pak Haji atau Pak Haji kalau mau ini banget suruh 100%. Pak Haji bersedia. Untungnya. Iya, 100% untungnya kayak gitu. Terus? Selama berapa lama tuh Pak Haji? Sampai kaya raya, udah kaya udah nggak usah sedekah lagi. Iya kan? Udah ngapain lagi? Udah kaya sedekah. Ntar udah bangkrut, belangsak, kalau marah sedekah lagi. Setuju juga sama bapak lu. Iya ya? Nah, berarti itu aja Pak Haji. Maksudnya yang bisa dilakukan di rumah cuman sedekah 100%. Iya Kalau dari yang keuntungannya. dari keuntungan. Sama saya sebelah sama Pak Haji. Sama. 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 Mau buka warung biar itu Pak Haji rame nggak pakai apa-apa. Aduh, lu yang penting hidup dulu. Kalau lu banyak pertanyaan, repot gue. Yang penting hidup ya. Agak kambuh. Kalau lu minta ekonomi ya susah. Atau otomatis lu ngikut. Kan nggak semua orang dikasih centong 9. Lu gua kasih 9, bos. Saudara bukan. Beruntung. Temen bukan. Tetangga bukan. Ya kan? Baru kenal lagi. Baru kenal. Kayak orang pasien aja. 9 dia minta tadi gua kasih. Dapatnya Ya, kalau saya- Pak Haji centongnya. Ya ntar lah nunggu gue lihat lu dulu, lu nyuyin kagak niat. Ih, Ya maksudnya lu niatin dulu mau datang kapan ke sini. Misalkan lu mau datang besok, ya gue siapin besok. Berarti kan gue kayak pesuruh ya, nyiapin centong. Jadi yang penting lu niat dulu, gue mau datang besok pagi, mulai Jumat ya udah tapi siapin centong. minggu 3 kali ya Pak Haji. Seminggu 3 kali, hidup. Gitu, sehat. Jangan mikirin seblak. Seblak mah otomatis. Kalau bisa seblak mah gue kayak. Bos di sini kagak ada yang bisnis seblak, bos. Berarti saya doang Pak Haji. Iya, bisnis ekonomi makanan rakyat. Tapi anak-anak senang seblak. Iya. Ada lagi? Ya, berarti ya udah Pak Haji semua seminggu 3 kali. Ya udah, kalau bilang dulu sama bapaknya sama ibu Iji. Oke, lo geser dulu. Oke. Pertanyaannya apa ibu? Bapak apa sama ibu pertanyaannya? Ini Pak Haji, saya jualan dari kapan ya? Selalu ganti-ganti, kok nggak bisa nancap ya? Ya iyalah lo suka kesel sama laki lu. Dia suka kesel sama lakinya. Sing domelin lakinya. Ya iyalah. Gak boleh, Bu. Biar jelek-jelek begini, butut begini. Lo tuh butut, bos. Iya, bener. Butut. Iya. Oh, lu jangan suka ngomong butut sama dia. Laki butut. Hah? Habis ngeselin Pak Haji. Lah, stoknya adanya kayak gini mau diapain lagi? Mau tuh ketambah sama bandot gue nggak mau, dia sih mau. Gimana Pak Haji biar Nggak bisa. Lo klop dulu sama dia, lo sayang dulu sama dia, lo sanjung dulu sama dia, lo bye-bye dulu sama dia. Baru kemana lagi gue ajarin. Ya percuma gue ajarin, lo juga masih sebel sama dia. Apalagi kesel sama dia. Dibilanglah laki blow on, laki lemot, laki nggak boleh. Gitu. Jadi selama ibu sayang, hormatin, baik, gua ajarin. Dari ya udah, apa pertanyaannya? 8 kali ganti Pak Haji. 8 kali? Ganti dagang itu yang masih begitu-begitu. Ya nggak mungkin, karena dia benci sama lu, kesel sama lu karena lu blow on. bawel Ya. Pak Haji? Iya, bawel nomor 2, yang penting blow onnya dulu. Suka nyeleneh ya. Ya, lu orang blow on kan? Nah, coba suka ngeledek saya. Nah, coba ibu seneng bener punya laki. Ini stok lama, Bu. 2022 nggak keluar. Yang masuk grup anaknya apa bapak ibu? Yang ada di grup juga. Ini ada HP-nya.
Ada istri. Ibu, bapak punya HP nggak? Ada cuma nggak ada kuotanya Pak Haji. Nah, lo kasih nomornya ke Kang Nur, Ya. dua-dua dimasukin ke Siap. grup. Iya iya. Ya, biar rame karena gue nggak punya stok blow on kayak lo. Iya. Bisa. Haji, ini kalau kerja kan bawa dagangan ditawar-tawarin gitu juga. Bisa, tapi yang penting lo hormat dulu sama laki lo. Lo tuh gak ada hormat sama laki lo. Hormat dulu. Terakhir kapan lo cium alat kelamin laki lo? Terakhir kapan cium? Oh, lo cium dulu lakinya, alat kelaminnya dicium. Berani gak lah nyium alat kelaminnya dia? Kalau berani gue ajarin. Nah, jadi cium sekarang, ini masuk itu. Gak lah di rumah. Ada lagi? Iya. Bos, mendingan gini, lo klop aja dulu berdua. Kalau kemari lagi. Nah, kalau nggak klop, percuma juga gua ajarin sampai sore. Lo juga kagak klop. Klop dulu minimal dia. Jangan bawel Haji ya. Ya, minimal mulutnya lo pelakban aja. Jangan bawel Pak, jadinya. Nih, gua kasih tahu ya. Kapan terakhir lihat alat kelamin suami? Kapan terakhir? Kapan terakhir lihat alat kelamin suami? Kapan? Kemarin sore terus mati. Lihat alat kelaminnya dia. Ada di mana tai lalernya dia? Nah, lo sekarang nanti pulang ke rumah, telanjangin dia, cari tai lalernya dia. Yang bikin bawel tuh tai lalernya. Nanti tai lalernya lo kasih upil. Udah dia nggak bawel. Bisa? Lu tuh ada tai laler di alat kelamin lu. Tapi kan lu susah ngeliat kalau nungging ya, bisa lihat dia. Nah, kasih upil, ntar dia udah nggak bawel lagi. Dia itu doang. Jadi suami-suami yang bawel, obatnya penangkalnya, tai lalernya di alat kelaminnya dikasih upilnya istri. Udah itu. Ada lagi? Nggak ada? Pengen aja, suruh klop dulu. Iya dong, klop dulu. Kalau nggak klop gimana gue ngajarin? Nama aja gue ngajarin orang blow on. Makasih Haji. Yuk, geser, bos masuk. Ntar catat nomornya. Ini laki bini nggak? Ya. Oh iya sih. Apa pertanyaannya? Iya. Ini anaknya mana? Ini. Oh iya, bos geser bos. Tak kan lo nanya. Yuk geser ke mas situ. Ini anak bukan? Iya. Ayo sini. Apa pertanyaannya? Gak apa-apa. Pertanyaannya apa? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Hmm. Ya, sama ingin punya penghasilan MM-an lah. Hmm. Kalau lu pengen punya penghasilan MM-an, apa yang lo udah kasih ke Tuhan? Bukan sholat ya, bukan puasa, bukan zakat, bukan apa. Apa yang lo udah kasih ke Tuhan persembahannya sehingga lo bisa nuntut sama Tuhan, minta MM-an kalau gue boleh dengar. Jadi rata-rata orang yang minta sama Tuhan nuntut MM-an, nggak usah nuntut, nggak usah minta, udah pasti muka lo muka MM-an bos. Kok gitu Ji? Tinggal lu bikin tajuk dulu Allah. Apa yang lo bisa bikin tajuk Allah? Apa? Gitu. Apa lo pekerja sosial? Apa lo sedekah sosial? Atau apa? Baru lo bisa. Tapi kalau lo bilang, Ji gue pengen penghasilan MM-an, ya gimana gue ngajarin? Yang ada lu ditabokin sama lo. Goblok sini lo kurang pasen aja. Ngapain ngajarinnya masih blow on? Blow on sama gue juga gak bikin gue tajuk. Nah lu bikin tajuk dulu Allah. Apa yang lu bisa bikin tajuk sama Allah? Ya, caranya gimana? Ya sedekah lah. Sedekah ekstrim. Kalau gak bisa sedekah ekstrim, ya apa namanya tuh, ibadah ekstrim lah. Itu doang, cuma dua. Kalau ibadah Islam kayak gimana? Ibadah ekstrim, ya lo kerja sosial di mana, di lo ada di grup gak sih? Ada. Kan ada tuh kemarin yang utangnya 1,3 triliun. Iya. Itu bisa lunas, kan dia kerja sosial tuh di NU. Ya, di NU betul. Iya. Di NU. NU itu apa ya? Nahdlatul Grup. Ada di YouTube. Atau lo mau kerja sosial di RDIY, atau lo mau kerja gitu bos. Nah itu baru. Tapi kalau lo nggak bisa sedekah sosial, lo bisa sedekah ekstrim. Kalau kita ekstrim kan ya, Wah. kondisi lagi begini lah. Iya, lo kerja apa? Apa kegiatan lo sehari-hari? Dagang Pak Haji. Dagang apa? Variasi mobil. Nah, bisa gak parasi mobil untung bersihnya lo sedekahin? Untuk bersih. Untung bersih. Kemana? Tiap hari. Kemana? Ya, sini
lah kan gurunya di sini. Bisa transfer kan ya? Iya, pokok untung bersih. Seminggu sekali apa tiap Tiap hari. Tiap hari boleh. Setiap hari Jumat barokah boleh, bebas. Berarti untung bersih udah kesiniin semua. Iya, lu nggak boleh mikir buat makan, bayar listrik. Sisa anak buah lah. Iya, betul. Anak Di buah. mana lo dagang variasi? Sekarang Bekasi. sekarang? Di Cikarang. Sekarang Bekasi. Lalu lakukan yang ekstrim. Nanti duitmu nggak ada. Contoh nih ya, Terus sampai kapan? kalau udah kaya udah stop lah bos. Kan nanti belangsak lagi, kemari lagi ketemu gue lagi. Coba kita lagi ya. Enggak lah. Ngapain? Kan udah sedekah kemarin. Jadi kuncinya cuma satu, bikin takjub Allah. Sehingga nanti Allah akan bikin takjub si bos. Sekarang gimana Allah pengen bikin takjub kita, kitanya nggak bikin takjub dia. Mobil ketarik, rumah belum kebayar setahun. Bos, itu doa gue bos. Kenapa? Kalau lo nggak ketarik lo nggak bakal kemari. Emang gue doain biar lo belangsak. Gue doain bos sama anak yatim biar lo belangsak. Amin, amin. Nah, lo kan belangsak, mau gue sekarang. Kalau sudah koma tiap hari, cepet cuman. Ya nggak bisa lah, nggak nendang lah. Belum ekstrim ya. Gak apa-apa bos, anggap aja lo hari ini bahasanya nih, anggap aja lo susah. Ini bukan masalah, susah bukan cobaan, susah bukan ujian, tapi susah lo tuh anugerah dari Allah. Hikmahnya dengan anugerah kita susah, kita jadi makin dekat sama Allah. Lo jadi rajin berdoa, lo jadi rajin beribadah, lo jadi rajin bersedekah. Coba kalau gue nggak ditarik mobilnya melising, coba kalau gue omsetnya nggak naik turun, mungkin doa dan ibadah gue nggak sedekat ini. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih. Begitu. Bukan lo doanya, ya Allah, bikin tagihan saya kebayar. Kata lo, goblok lo. Nggak gitu, syukur dulu. Makanya barusan tadi temen gue telepon, Ji, ini laki gue lagi di ICU koma udah 90 hari. Ada gak tamu lo yang laki menggantiin laki gue yang koma? Kita gue kasih 10 miliar. Nah lo mau gak? Kalau mau, gue telepon sekarang. Lo masuk di ICU gantiin dia sehat. 10 miliar gue kasih lo. Kan kita gak mau. Udah lagi masing-masing. Gue mah utang, dia mah di ICU. Nah gue setuju. Jadi gini, nanti misalkan modal 1 juta ya. Jual kita 1,5. Berarti full 500.000 itu keuntungan dikesiniin. Enggak dong, dikeluarin dulu untuk kan 500.000 buat anak buah, iya. buat makan sehari-hari cepet. Iya. Misalkan nih, ya. terus misalkan punya utang-utang tuh. Oh enggak bisa. Itu di luar. Jadi gini bos, Itu. kalau untung hari ini misalkan nih 1 juta. Nah 1 juta ini lo pengeluarannya apa nih? Bayar harian anak-anak misalkan 300.000 lo keluarin dulu. Listrik total sebulan berapa lo bayar? Misalkan 6 juta dibagi 30 hari, berarti 200.000 per hari. Lo kurangin dulu. Nah bersih baru lo sedekahin. Jadi untung bersih, bukan untung kotor. Kira-kira aja sih utang mah nggak termasuk utang. Enggak dong, utang mah udah kewajiban kita. Saran gue sih bos, sama Tuhan gak usah perhitungan. Untung bersih kita kira-kira 1 juta. Udah aja kita sedekahin ke Allahnya 700.000. Anggap aja 300 tuh kosnya buat operasional. Gitu. Kan Tuhan juga sama kita gak perhitungan. Buktinya apa? Lu dikasih anak. Ya kan tadi kamu juga bilang, Ji, gue nikah Itu yang kayak gitu ada yang berhasil gimana testimoninya? Banyak yang Maksudnya? banyak yang berhasil. Kalau tadi dengar di sini kagak budak. Orang yang HP-nya hilang di mana-mana kan marah, emosi. Dia enggak ketawa-tawa kayak orang gila. Tapi kan dia punya HP baru. Mana tadi orang Bantul? Udah, Bu, keluar. Ada HP baru kan? Tuh. Jadi nomor 1 kuncinya ini bos, nggak boleh ngeluh. Nah lo kadang ngeluh kalau lagi sendirian, nggak boleh. Bolehnya apa Pak Haji? Terima kasih Allah, terima kasih utang saya udah lunas semua. Terima kasih Allah, terima kasih utang saya udah lunas semua. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah utang saya lunas. Bos, doa lo gak kedengeran sama Allah? Kedengeran lah. Allah panggil malaikat sini. Ini gimana nih si bom kar? Udah lunas belum si bom kar? Belum Allah. Kok ini doanya lunas sama gue? Lunasin gak dia? Jangan bikin malu gue. Lunasin sama malaikat. Kenapa? Karena lo pakai ilmunya
berprasangka baiklah kepadaku. Tapi kan nggak ada orang pakai ilmu itu. Kebanyakan orang, ya Allah, lunasi utang saya. Nggak ada doa begitu. Yang ada, terima kasih Allah, terima kasih, alhamdulillah, utang saya udah dilunasi, alhamdulillah. Ilmu syukur. Kalau lu minta, ya Allah, lunasi utang saya. Kalau siapa? Memang kita hambanya udah pasti dikabulin, tapi kan sesopan-sopannya pakai ilmu syukur. Di sini, kok di luar kan beda, bos. Ada lagi. Kalau rumah kontrakan biar jadi milik. Ya kan udah gua ada di YouTube lo Saya kencingin. kencingin. Iya lo kencingin sampai kontol panjang. Panjang. Iyalah, sampai tetangga lu, rumah lu mentok-mentok. Ini misalkan dikencingin di ember nih, di ember. Oh jangan, Harus langsung bos. Langsung di depan rumah. di depan rumah. Saya nggak malam nih buah. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Kan mau Kalau bersih. rumah orang Mau kayak bersih. gimana Bos, Pak Haji? sekarang lo mau yang gratisan, lo mau yang utangnya lunas, lo mau aset jadi milik lo. Terus lo nggak mau yang istilahnya neko-neko. Oh sorry, itu yang nggak neko-neko buat yang duitnya banyak bos. Bayar berapa? 6 miliar bayar. Itu nggak pakai kencing. Tapi kita kagak punya duit, pengen punya aset, ya lo mesti kayak gitu. Bahasanya, Sampai berapa lama itu kencingin? sampai ntar lu kagak, gue mau ngomong kasar bos, lu masuk perhitungan sama Allah sih bos. Kencing sampai kapan nih, sampai tuh jadi milik lo, sampai terkabul. Ya enggak lah, kalau udah kebeli ya mau lo kencing lagi, ya enggak lah. Kalau Kita- sama anak gimana Pak Haji? Nggak bisa. Lu tuh bos belum terkabul aja perhitungan, pantesan aja lo lemot. Harusnya kalau orang pintar bos, gue nurut aja deh sama Pak Haji, patuh aja deh, kencing aja terus. Nggak boleh nanya begini, Pak Haji gue kencing sampai kapan Pak Haji? Kalau gue jawab, lo perhitungan lo sama gue lu. Bokeh aja perhitungan, gimana lo kaya, lo kabur lo. Jadi udah lu jangan nanya sampai kapan Pak Haji, jangan, diem aja udah, patuh aja ya namanya. Mahabah sama guru, Samina wa atona. samita wa Samina wa atona. Nah dia kalau Tapi gue kalau kagak, perempuan gimana Pak Haji? ya lu jongkok biasa sampai ada ketawa, Pakai selang. keselak, Itu kalau selangan meleleh, lalu kalau orang di keluarnya rumah dari kontrakan lava gunung Merapi. gitu, Pak Haji kalau di rumah kontrakan gitu kita pengen punya rumah juga nggak bisa. Dikencingin aja di sini, selesai. Tapi kita Lama punya rumahnya kalau yang pel, lain. kalau pas anak-anak lu belum bangun lo udah pel. Itu yang penting nyerap di ubin. Kalau ada tanah ya lo mendingan langsung di tanah, langsung masuk ke bumi. Bos, itu kan gue ngajarin buat orang-orang yang kagak punya duit. Kalau yang punya duit ngapain meraktekin gitu, kagak level lah bos. Kita beli jelas tuh gue bayar. Ini kan betul kan tamunya kan pada bokeh, ya gue ajarin cara bokeh. Kalau dia punya duit mah nggak bakal gue ajarin bos. Asli kayak kemarin, Ji, gue ada duit 100 M. Gue praktek gaji ilmu yang di YouTube, ilmu ngencingin. Jangan bos, itu buat khusus pasien gue bokeh. Lo mau bokeh? Enggak, lo udah. Gue ajarin yang khusus. Ini kan yang pada bokeh-bokeh, Ji. Gue pengen kontrakan jadi milik gue. Ada duitnya enggak? Nah, ya udah lo kencing, udah kencing nanya gini. Sampai kapan, Ji? Sampai alat kelamin lo bengkak. Ya kan sampai kapan? Ya sampai udah dibayar, kan udah jadi milik. Ya udah stop. Dia juga mau budak kali itu ubin dikecingin dulu ngapain dulu. Pak, udah kebayar, udah kali Pak. Ada lagi? Istri, Ini anak saya sakit. apa? Kalau kata dokter mah, diagnosa dokter mah epilepsi. Iya. Jadi semenjak dulu kan pernah pesantren. Waktu SMP keluar pesantren itu, ya gitu kejam. 3 tahun tak dari masuk SMK sampai sekarang kelas 3 mau lulus bentar lagi nih, besok Senin ujian akhir nasional. Jadi saya ini yang saya khawatirin ini kadang nggak sering sih, kadang-kadang suka terang terus kejam. Pengen sembuh? Kan ilmunya diselakangin aja. Remes alat kelamin, taruh di palanya dia. Sembuh. Kalau dia mau, gue nih gue pelaksananya. Saya kan sakit. Pada saat saya mau berangkat, kata ibu saya gini, gue praktekin ilmu lu ya. Ilmu apa? Nyelakangin lu. Boleh gak? Boleh.
Diselakanin saya Bu sama ibu saya di tempat tidur tuh sebelum saya mau berangkat ke rumah sakit MC Sentul. Apa omongan ibu saya? Hidup, hidup, hidup. Saya dengerin hidup, hidup, hidup. Ini nggak ada kata sembuh, nggak ada lu hidup, hidup, hidup. Masuk saya di rumah sakit MC Sentul, periksa lab, duduk, mau tahu bos? Kekentalan darah gue 4.000, orang normal 400. Udah lewat, sebelah gue kan 1.200 mati, sebelah gue 1.800 mati, gue 4.000. Bener kata mak gue, hidup, hidup, hidup lah hari ini. Alhamdulillah. Gue diselakangannya kalau dia mau hidup, kalau dia nggak mau hidup ya udah. Ilmu cuma itu. Saran Pak Haji kan suruh sedekah. Makanan kesukaannya, Iya. udah belum? Belum Pak Ya Haji. udah. Dananya belum cukup. Iya paksain dong lu jual apa yang bisa dijual buat dia supaya hidup. Nah kalau lu udah kolek-kolek lu nyesel, udah buru-buru apa yang bisa dijual nih, apa nih copot-copotin lu punya aset, apa lu copot-copotin jual, sedekahin. Entah kalau udah hidup kaya raya gantiin duit emaknya yang udah nyedekain lu. Begitu Pak. Kesini apa harus ditransfer Pak Haji? Kesini boleh, transfer boleh. Lu bilang Pak Haji ini sedekah atas nama anak saya, Butut bin Hidup. Butut nama lu, hidup dia. Dulu apa? Itu sedekah ke anak yatim piatu. Makanan kesukaannya apa? Yatim. Lu kalau makan lahap apa bos? Kesukaannya apa? Hah? Senangannya apa? Lu kalau makannya lahap? Pecel ayam. Hah? Pecel. Nah pecel ayam. Kalau beli berapa? 15.000. 15.000 kali 500 anak yatim kali 12 kali dicicil. Oh. Gak usah sekali. Iya kira-kira sekaligus Pak Haji. Enggak dicicil, ada berapa Pak Haji saya nyicil nih sedekahnya. Dikali 5. 7.500.000 kali 12 kali. Iya. Itu ngasihnya berapa? Oh, hitungnya terserah lah ya. Iya bos, sekarang lo bayar bunga utang aja bisa. Mau sedekahin dia kagak bisa? Bisa lah. Ya penting dia sehat. Nanti diselakanin biar dia hidup sehat, hidup Itu yang langkah itu berapa kali? 9 kali. 9 kali. Sekali. Remes 9 kali, taruh di mukanya dia sekali. 1. Remes 9 kali, taruh mukanya dia yang kedua sampai 9 kali. Sampai 9 kali. Jadi 81. Sampai bengkak belum? Enggak lah, minimal tipis. Kagak hilang, tipis doang, tapi kan masih lo bisa pakai. Kalau susah lo pakai toples. Bos, malah ada orang berubah sambil ketawa. Bingung dari tadi semua mau ketawa lepas, tapi malu aja tempat sini. Saya mau tes sih sebenarnya Pak Haji. Hah? Mau testimoni. Ayo dong testimoni. Tapi ada anak saya. Buat, Dek, keluar dulu bentar. Sebentar aja. Keluar, Dek. Ini keluar dulu. Lu jajan yang banyak, kalau bisa di hutan jajan. Pegang, bocah-bocah. Pegang. Pegang, pegang. Nah, lu jajan di hutan ya. Lu mau testimoni. Enggak ada, Bos. Ini lagi tiap hari ini buka ini. YouTube gue. Grup, iya. Paling aktif. Kok lo tahu di sini lagi ada acara mau ketemu tamu-tamu itu? Oh iya. Makanya saya buru-buru kesini minjem mobil buru-buru pengen ketemu Pak Haji. Ini Pak Haji kan, ya anak saya yang saya itu. Kan saya kan pernah lihat di grup juga, jadi saya Alat kelamin jari masih alat kelamin. Iya, Soalnya taruh di minumnya. itu teh udah hampir sebulan setengah ya. Alhamdulillah sih nggak tahu. Cuman sekali doang tuh gemeteran tapi nggak sampai kejang. Nah, lo praktekin itu. Itu diterusin Pak. Terusin, itu obatnya epilepsi itu. Alat ini jari, tunjuk, kiri, masukin ke alat kelamin, colekin ke minumannya. Sambil lo baca, sembuh. Itu cukup sekali ya, maksudnya sekali. Sekali. Ya kalau enggak bisa lubang segini, Pak, rugi lo. Ini sebenarnya diajarin sama ini coba katanya. Cuma kalau seperasaan kayak ragu-ragu, cuma ini ngeyakinin terus, coba insya Allah nanti juga sembuh gitu kan. Soalnya pernah pakai centong. Kurang kalah. Centong nggak semua. Jadi centong kalau gue tunjuk centong ya, centong. Kurang Pak Haji, akhirnya saya nyoba itu. Sampai sebulan setengah sih udah berjalan satu bulan setengah gitu. Alhamdulillah. Tapi dia nggak tahu kan? Nggak tahu. Oh iya. Makanya saya sering keluar. Ayo disuruh. Karena kan lu kasih duit gocap-gocap disuruh jajan Sehari kita. itu 2 kali minum obat. Kan udah 3 tahun. Obat tiap Sampai hari 3 minum. tahun Pak Haji. Jadi setiap mau minum obat dicolok dulu. Colok, setuju. Kalau bisa lo minumnya 3 kali colok bisa kan? Kita minumnya pagi sama malam. Ya udah,
sehari 2 kali lo colok. Kalau bisa lo colok sehari 2 kali. Kalau di minuman. Oke? Ada lagi? Bos, lo tinggal berani sedekah untung bersih aja, bos. Udah itu aja ya. Udah itu doang. Lo tuh gak gue suruh wirid, gak gue suruh zikir, gak gue suruh baca. Tawarin mah iya. Ya itu Ada kan malesnya. mau. Ada malesnya. Gue gak nyuruh kan? Enggak. Iya, gue gak nyuruh lo. Udah itu aja ya. Itu doang, sedekah untung bersih. Tiap Soalnya, hari. soalnya banyak banget itu cara-cara Pak Haji itu kalau jalanin semua. Aduh, Iya, ini bingung. yang mana ini? Pilih aja salah satu. Bingung. Yang mau tidur, Ya. selangkangin, kalau ngantuk tidur, bangun tidur, kelamaan nih. Senyum kelamaan nih cuma jalan berapa hari. Lewat terus gitu. Sedekah aja ya. Ya. Oke? Saya Pak Haji, janjian nih, apa lagi? gitu, saya insya Allah pengen sedekah patungan sapi. 1 juta. Tapi ntar aja transfer di rumah dulu saya. Iya. Sampai Kan motornya besok Jumat. Oh, Motornya besok Jumat. soalnya tadi Pak Haji kan nge-share-nya harus hari Rabu ini. Enggak, besok Terakhir Jumat. kapan? Hari Jumat besok kan jam 7. Enggak, enggak sampai. 1 juta ya Pak Haji ya? 1 juta. Iya, pengen buat itu. Anak saya biar sehat biar. Iya, pokoknya nomor 1 lo bantu gue yakinnya bulat aja. Bulat aja yakinnya, bulat. sama anak yang paling kecil tuh biar jadilah sukses udah gedenya. Silakannya, bisa nggak silakannya? Kalau ngakangin harus istri ya, Pak Haji. Iya, harus istri. Karena kan Ya, akhirnya cara dari kangennya gimana untuk anak yang kecil? sama kayak tadi. Yang 9 kali, 9 Nah, kali. 9 kali. Maunya apa? Sukses, sukses. Sama 9 kali. Ada lagi? Berapa Haji? Sip, yuk. Yang luar masuk sini. Makasih banyak. Ini kan udah kan tadi kan? Ya, deh. Lo geser bisa nggak? Yang luar biar masuk. Ini Pak Haji boleh pulang ya? Boleh lah. Oh, Boleh. saya mau Makasih Pak pamit Haji. pulang. Selamat Iya, itu belum. Masuk ya, makasih ya. Cuma buat grup. Bapak catat nama saya. Pasal 857. Masih Bapak langsung. Pertanyaannya. Balik lagi lah, laki lu kasihan bapaknya dia. Kalau lu cari yang baru, belum tentu cocok sama dia. Pak Haji, ini yang bapaknya ini saya udah udahan. Jadi Dan yang nikah mana? yang kedua. Nah, nikah yang kedua nggak bisa ditinggal lagi sekarang. Ya udah lu mau manggil apa mau yang baru, adanya ada di Sibanya. Saya ikut aja. Kalau saya sih masih pengen. Ya udah dipanggil kan ada ilmunya manggil ya. Ya. Pakai dandang Pakai tembaga, dandang dulu. baju dalemannya laki lu tuh semua bajunya direbus, keluar asapnya dipanggil. Monyet, balik lu ya ke sini ya, ngawinin gue lagi ya. Kalau namanya monyet, Tapi dia namanya bertanggung siapa? jawab. Sadi Rais Pak Haji. Kan lu belum praktek ilmu gue, tadi tanggung jawab. Lu belum praktek bos, udah bilang nggak tanggung jawab, ntar tanggung jawab. Tahu? Bisa? Yang Pak Haji lihat telepon saya itu di Ngapain lu meropong-ropong, lu gila kali emang lu siapa? menurut Pak Haji bagus nggak Udah, usaha udah. saya di sayuran ini loh. Bagus. Jadi yang asuransi itu udah saya nggak usah aja. Bikin sayuran aja yang saya jalanin sekarang. Gua nggak bisa ngomong asuransi, kan nggak enak ya. Udah aja lu nurutin mak, tahu dah etika YouTube ya. Mau kita jadi Nanti rame. rame lagi. Ada lagi? Ini Pak Haji anak saya kan bentar lagi lulus. Pertanyaannya Pengennya apa? kerja. Tinggal diselakangin aja sama mamanya. Ini mama kandung. Iya. Ya udah diselakangin, kerja, terima 10 juta per bulan, kerja terima. Kan gajiannya segitu. Lawan aja sesuatu. Ya namanya anak laki emang lawan, apa gue mau santet, tapi kan gak enak juga nyantet orang jelek. Itu biasanya yang satu ganteng-ganteng. Enggak, habis saya sendiri aja udah lelah. Jadi pengen Itu gitu. namanya ngeluh, ya. Iya. Itu namanya ngeluh, nggak boleh ngeluh. Boleh ya Pak Haji ya. Ya nggak boleh lah buat apa ngeluh, oke? Jalanin aja itu yang sayuran itu yang ada ya Pak Haji. Iya, bisa, Bisa aja, Pak Haji. bisa ya. Udah aja. Yuk, bu apa lagi? Pak Haji, suami saya tadi belum kajian Ya. jagain anak Silakan. gantian. Ya apa? Apa sini? Lo mau nanya apa? Sini lo mau nanya Ya seminggu 3 kali kan. Makasih, Pak. Ya. Ini aku cuma ngisi sama. apa pertanyaannya? Gimana biar saya lancar? Jadi ijab aja sama anak yatim sekalian nganterin dia ijab. Kan lu belum ijab. Masa lo langsung mau lancar ketemu gua aja baru? Ntar aja berjalan bos. Baru sekali lo ketemu gua bos. Ntar pasti kaya ada lu. Kalau gak kaya lo nuntut sama gua.
Pasti ada lagi. Soalnya lu belum pernah ketemu gua, ngapain juga gua ngajarin lu. Saudara kakak. kali ini. Jadi gini Pak, saya sering dapat tawaran gitu ya. Ayo Mas kerjasama, kita buka bisnis restoran martabak. Cuman di hati saya tuh kayaknya nggak bisa kalau bukan punya milik sendiri. Iya. Gitu. Pertanyaan apa? Pertanyaannya kalau seandainya ada yang ngajak join usaha gitu, kira-kira saya yakin apa enggak? Enggak lah, lu join sama Allah. Gila lu join sama manusia, enggak level lah bos. Yang terlalu disakitin. Udah Jadi nggak itu usah. yang saya takutin Pak Haji. Gak usah. Saya balik. Jadi istri saya kadang sering jadi sakit. Ya iyalah dia lagi susah bos. Dia tuh kalau jadi dia cocok itu jadi orang kaya, tapi kan lu nya belangsa. Makanya penyakitnya kambuh. Itu penyakit orang miskin bos. Seminggu 3 kali tuh Pak Haji ke sini dan ya anterin ya. Pasti Iya, nantikan, Pak Haji. nanti kan lu ijab, dia sembuh, lu kaya raya dan lu udah nggak level lagi men dagang martabak, lu martabaknya udah levelnya udah mall bos, agak level abal-abal. Iya, sekarang Jadi. gerobak. Anterin aku dulu, ntar sekalian gitu. Kasih beli ijab ntar. Ya, Bilangnya gimana Pak Haji sama Pak Ustadz nih? Pak Ustadz, saya pengen di Rio sama anak yatim, penyakit saya jantung. Disuruh sama Pak Haji gitu ya? Iya, tadi tuh di sini. Ada lagi? Udah. Sep, yuk keluar, kerja. Ini coba. Terima kasih Pak Haji. Yuk. Alhamdulillah. Buat WA saya, nomor bapaknya kadang masuk grup. Gua apa? Iya. Iya. Ada di grup. Ada di grup Pak. Nur. Oh, iya iya iya. Nah, akan ya, dengan nomor saya. Kenapa? Itu udah banyak di sana karena udah pensiun penghasilan karena banyak utang dulu Ya, hasil pensiun dibayar utang tinggal 500.000 sebulan sekarang Pak Haji jadi kan lo belum dikasih. gimana Kalau di caranya Google nanti bilang. punya sih anak di Bukit Tinggi 2014 tapi itu Ya di sini, berdua punya dari yang gue ya, ini Bapak Haji. saudara Ya kan, kakak centangnya dikasih, sekarang nggak dia ditolak. nggak mau Kamu. jual dan yang pertama itu ya tanah itu Ya susah Pak, kesini aja, saya nggak bisa bilang hari apa. Hari apa juga, artinya kan nggak ada jam berapa juga adanya. Ya, namanya sama saya ya. Iya. Pertanyaan ibu apa? Pertanyaan ibu tuh ibu ingin punya penghasilan jadi nggak usah minta ke anak gitu Ibunya di mana? di Cimanggu di Bogor Nah. jalan tentara pelajar. Nah, ibu tahu sini dari mana? Ibu udah banyak YouTube udah ada juga yang terkabul Apa yang ibu pernah terkabul? begini anak ibu itu kan mengeluh anak perempuan belum nikah ya tapi sekarang belum nikah juga dia nggak betah kerja di situ kerjanya di Mata Najwa di Trans 7 kan nah, dia nggak betah di situ kata ibu selangkangin aja pagi-pagi Apa tuh? kerjaan yang baru dapat kerjaan yang baru Ah. dapat dipanggil dia nah itu dia bilang gajinya cuma dikasih sedikit tambahnya bu biasanya 6,5 juta sekarang 7,5 kamu mau berapa mau 8 ya kalau mau berangkat nanti bilang ke ibu ya dia mau berangkat nego gaji ibu selangkain dikasih 8 juta dikasih 8 juta diselangkain 9 kali kan di ini nah udah dia pergi pulang-pulang bu dikasih bu 9 juta, 8 juta. Tepuk tangan dong bos. Alhamdulillah. Benar. Iya. Nah jadi yang ini ibu nggak mau kadang-kadang yang namanya anak ya dia ngasih duit tapi kadang-kadang kayak merasa ibu tuh jadi pembantu gitu bu masa apa bu katanya lapar nih gitu kok saya jadi pembantu udah tua gitu jadi punya penghasilan sendiri atau dari mana kalau tujuan anak kan bisa saya untuk nggak usah minta ke anak lagi gitu Pak Haji. Oh, Dan suami nggak mau diajak sembahyang nggak mau ya nggak apa-apa ya. Jadi gini, kalau ibu nyelakain anak manjur, pasti ibu nyelakain ibu juga manjur. Jadi Iya. ibu remes, taruh di muka. Punya penghasilan sebulan 10 juta tanpa kerja. iya Punya penghasilan sebulan 10 juta tanpa kerja. Remes 9 kali. kemarin ibu ada duit tiap hari 50.000 cuma ibu tiap pagi ngirim jam habis asar ibu kirim ke ibu Ai itu udah lama itu tapi sekarang nggak ada duit banget nih Nggak apa-apa. Nah, kan ibu belum nyelakain mukanya ibu. iya selangkain dulu gitu Ya, ya punya uang, punya penghasilan 9-10 juta per bulan tanpa kerja.
Ya, yang anak ya berhasil ibu dapat kerjaan nggak lama Pak Haji 2 hari sudah itu datang panggilan katanya gitu, tapi tesnya lewat online kan sekarang ini. Gaji kamu tapi saya kasih 7,5 diterima, kamu gaji 7,5. Oh saya minta naik boleh nggak katanya, 8 juta. Udah bilang nggak bisa dijawab sekarang katanya, malamnya selangkang ini sama ibu dia bangun tidur subuh, ibu kan sebelum sholat subuh udah duduk di sajadah pokoknya. Ini Pak Haji saya izin semua Pak Haji, nggak boleh yang 19 saya belum bisa Pak Haji, godaannya banyak Pak Haji. Kalau yang 19 itu pembantu Ibu pagi-pagi mesti yang 18 nggak boleh dilanggar. iya Kalau ibu yang 18 dilanggar ya nggak itu bisa. caranya gimana Pak Haji supaya bisa? Itu tadi selakangin tak bermuka, saya 18 nggak dilanggar, 18 nggak dilanggar. Katanya nggak boleh marah sama suami. Iya. Suka kesal dia nggak sholat Pak Haji. Nggak apa-apa. Biarin aja jangan marah ya. Iya. Ya. Ada lagi? Ya udah itu Pak Ya. Haji. Soal tanah itu gimana Pak Haji? Itu Supaya adalah selakangin, ada jalannya, jadi suratnya, jadi milik. oh gitu. Semua apa aja boleh gitu. Ya. Untuk namanya ini sendiri ya, Ya. sangkang sendiri ya. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Haji ya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Ada lagi? Ibu udah tadi. Makasih ya Pak. Iya Ibu, terima kasih sama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Alhamdulillah kita siaran perdana setelah pandemi COVID ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih sering-sering untuk streaming. Mohon maaf kalau banyak kekurangan karena memang ini kita live perdana. Oke, terima kasih. Tetap stay tune di YouTube RDAY Pencerahan Haji Dwi Susanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.